Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk adik-adik sekalian, mahasiswa sekalian. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan kali ini adalah pertemuan yang kedua ya, teman-teman sekalian. Adalah pertemuan yang membahas terkait dengan mata kuliah peraturan perundang-undangan atau ilmu perundang-undangan. Nah, pada sesi kedua ini, pada materi kedua ini, kelanjutan dari pertemuan yang sebelumnya bahwa kita akan mempelajari materi ilmu pengetahuan peraturan perundang-undangan dan sistem hukumnya bagaimana. Kita akan mulai bahwa ilmu pengetahuan perundang-undangan itu sering disebut dengan ilmu hukum atau hukum, yakni cabang dari ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari norma-norma, aturan-aturan, dan peraturan yang mengatur tentang bagaimana peraturan itu berjalan, bagaimana cara membuat suatu peraturan itu, sehingga peraturan itu dapat dijalankan di masyarakat. Itulah narasi ilmu pengetahuan peraturan perundangan. Nah, dapat kita pahami bahwa peraturan perundang-undangan itu adalah disebut yang peraturan perundang-undangan itu pasti orang akan langsung mikir, oh itu adalah undang-undang, itu udah ada aturan, itu adalah norma. Ya udah, benar. Hukum dan peraturan perundang-undangan itu untuk mengatur apa sih? Kita gali satu-satu. Apa tujuan daripada berdirinya atau hadirnya sebuah narasi peraturan perundang-undangan? Mengatur apa dia? Yang pertama, mengatur namanya makhluk sosial. Semua makhluk sosial itu diatur dalam peraturan perundang-undangan. Yang kedua, hukum dan peraturan perundang-undangan itu mengatur masyarakat. Masyarakat yang hidup ini, masyarakat yang ada di bumi ini, semua diatur, dikendali, dikelola oleh yang namanya hukum dan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga adalah mengatur golongan tertentu. Golongan yang ada di muka bumi ini. Itulah narasi mengapa perlu hadir namanya hukum dan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, wujud atau perlunya hukum dan peraturan perundang-undangan itu adalah untuk mengatur perilaku manusia, perilaku makhluk sosial ini, supaya tidak semena-mena. Diaturlah sedemikian rupa bagaimana perilakunya, etikanya, normanya dalam menjalani roda kehidupan di dunia. Yang selanjutnya bahwa hukum dan peraturan perundang-undangan mengatur dorongan hidup. Orang itu mau maju, mau apapun ada aturannya. Yang terakhir adalah mengatur tata hidup dari kehidupan kita ini. Nah, semua itulah yang diatur di dalam narasi yang namanya peraturan perundang-undangan atau hukum itu. Nah, setelah menyampaikan apa fungsi ataupun hadirnya sebuah hukum atau peraturan perundang-undangan itu. Nah, sekarang saya ingin menyampaikan terkait dengan definisi sebuah sistem hukum itu. Ada beberapa definisi yang disampaikan oleh yang pertama oleh Utrecht. Utrecht ini adalah ahli hukum seorang Belanda, bahwa sistem hukum itu adalah himpunan petunjuk hidup yang harus ditaati. Anda berjalan pada sistem hukum, berarti Anda berjalan pada hukum yang harus ditaati. Ada yang pernah disampaikan oleh Cicero, bahwa dia mengatakan bahwa ubi societas, ubius, yang mana dikatakan bahwa di mana ada manusia di situ ada hukum.
Di situ ada aturan. Jadi orang tidak boleh semena-mena manakala dia dimanapun adanya. Di laut ada aturan kelautan. Di gunung ada aturan yang tidak boleh memotong pohon sembarangan. Dimanapun, di atas udara ada juga aturannya. Nah, itulah definisi sistem hukum. Oleh karena itu, sistem hukum itu harus benar-benar menjadi tata yang harus kita pahami secara sesungguhnya. Saya ingin menyampaikan terkait dengan ciri, unsur, dan tujuan hukum atau perundang-undangan itu. Yang pertama, bahwa ciri daripada sebuah hukum atau peraturan perundang-undangan itu yang pertama ada himbauan. Ada himbauan di sini. Jadi hukum itu tidak langsung benar-benar jalan secara begitu saja, tapi ada himbauan dulu yang pertama. Yang kedua, cirinya adalah terdapat yang namanya perintah. Ada perintah di situ yang harus dilakukan oleh narasi hukum itu atau peraturan perundangan itu. Yang ketiga adalah terdapat larangan sampai sanksi yang diberikan. Setelah ada himbauan, terperintah, ada nanti sanksi yang diberikan. Ada larangan yang diberikan. Tidak boleh orang semena-mena. Yang selanjutnya adalah terkait dengan unsur. Unsur hukum atau perundang-undangan itu yang pertama mengatur tingkah laku manusia. Jadi narasi hadirnya, ruh beradanya sebuah hukum atau perundang-undangan itu harus mengatur tingkah laku manusia. Yang kedua, dibuat oleh lembaga yang berwenang. Tidak boleh dibuat oleh lembaga yang tidak diatur. Benar, lembaga ada yang yakni ada DPR, ada presiden, pemerintah, itulah yang membuatnya. Dan ada Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sekretaris Negara, itulah lembaga yang membuat peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, unsur daripada hukum ataupun perundang-undangan itu adalah menjamin keamanan dan keselamatan masyarakat. Nah, kalau hukum itu tidak dapat menjamin keamanan dan keselamatan masyarakat, itu bukan hukum namanya. Bukan peraturan perundang-undangan namanya. Yang terakhir adalah melindungi segenap warga negara. Melindungi segenap generasi masyarakat kita semua. Itulah unsur, ciri, dan tujuan daripada hadirnya sebuah hukum. Hadirnya sebuah namanya peraturan perundang-undangan. Nah, politik hukum dalam konteks pembuatan peraturan perundang-undangan. Apeldoorn telah menyampaikan bahwa menetapkan maksud dan tujuan dari isi peraturan itu harus benar-benar sesuai dengan konteks real kehidupan apa yang diharapkan oleh generasi bangsa. Yang kedua, adanya perubahan hukum dalam masyarakat. Jadi politik hukum dalam konteks pembuatan undang itu harus ada dulu. Apa yang harus mau diatur ini? Karena adanya perubahan hukum dalam masyarakat, makanya dibuatlah namanya narasi peraturan perundang-undangan. Itu menurut Pak Soeharjo. Sacipto mengatakan bahwa untuk mencapai tujuan dalam masyarakat, betul. Bahwa politik hukum atau pembuat peraturan perundang-undangan itu harus mencapai tujuan yang dianut, yang diharapkan oleh masyarakat. Pandangan Mahfud MD bahwa mempelajari sejarah dan perbandingan hukum. Nah, orang yang membuat peraturan perundang-undangan itu harus juga memahami narasi sejarah dan perbandingan hukum. Harus luas cakupan keilmuannya paling tidak. Untuk mendaftar, untuk menjadi legal drafter itu harus benar-benar memahami ilmu-ilmu lain. Tidak hanya ilmu peraturan perundang-undangan. Nah, saya ingin menyampaikan hal-hal yang mendasar yang terkait dengan bagaimana kita memahami narasi sebuah ilmu peraturan perundang-undangan itu. Ada namanya yang pertama ius constitutum, yakni hukum yang berlaku pada saat ini bagi masyarakat tertentu atau di wilayah ini.
Jadi jus constituendum itu adalah hukum yang saat ini berlaku. Itu bahasa sederhananya. Kalau jus constituendum, hukum yang akan berlaku di masa mendatang. Jadi, orang legal drafter atau legal drafting itu harus dapat memahami bahwa hukum itu berlaku dalam 2 waktu ini. Waktu sekarang dan waktu yang akan datang. Harus dia baca. Kira-kira seperti itu. Nah, saya ingin menyampaikan kelompok perundang-undangan dalam dunia hukum. Yang pertama ada namanya dunia privat. Ada namanya dunia publik. Dunia privat adalah mengatur hubungan kepentingan antar individu dan perseorangan. Contoh, hukum perdata dan hukum dagang. Kalau hukum publik mengatur hubungan antar negara dengan individu. Ya ini seperti sekarang ini. Ada namanya HTN, ada namanya HAN, ada namanya hukum pidana, ada namanya hukum administrasi negara, ada hukum internasional, ada namanya ilmu peraturan perundang-undangan. Itu semua masuk dalam ranah hukum publik. Nah, ada juga namanya hukum objektif dan subjektif. Apa itu? Ya ini hukum objektif adalah berlaku bagi semua tanpa melihat siapa, di mana, golongan, apa dan sebagainya. Semua berlaku. Menciptakan hukum bagi pihak-pihak tertentu. Menimbulkan hak dan kewajiban bagi mereka. Itu namanya hukum yang bersifat objektif. Nah, hukum yang bersifat subjektif. Hukum yang lahir dari hukum objektif tetapi berlaku bagi orang-orang tertentu. Jadi hanya untuk sekelompok orang saja. Tempat berlakunya perundang-undangan. Nanti kita akan bahas paparan ini, akan ada diskusi selanjutnya. Untuk Anda bisa menyerap, kita kupas satu-satu apa yang saya sampaikan tadi. Yang pertama, tempat berlakunya peraturan perundang-undangan itu adalah hukum nasional. Ada namanya hukum internasional. Hukum nasional, ya hukum yang berlaku di suatu negara itu. Hukum internasional, ya hukum yang mengatur hubungan antar negara. Dan mengatur antar negara satu dengan negara lain, itu namanya hukum internasional. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan. Nanti kita lanjutkan dengan sesi diskusi. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.